Mama nggak pernah minta apa-apa, nggak minta uang, nggak minta apa-apa, kecuali satu, kamu harus jadi orang yang membumi, jadi orang yang harus tetap jangan tinggalkan sholat, harus berbagi dan jangan pelit. Sekarang ikut tombolnya. Ya. Ya. Gantian, tadi di channelnya Cafe. Kenapa ketawa-ketawa dong? Tadi di channelnya Kavena Melinda, sekarang di channelnya Tia Ariastia. Gantian. Kita mau ngobrol. Kita mau ngobrol di mana? Sini lagi? Di sini apa di sana sambil jalan-jalan? Iya, sambil jalan-jalan ya. Kalau aku ya. santai-santai aja. Oh, ini kameramennya moving ya? Moving. Soalnya dia sekalian butuh olahraga. Oh gitu. Gak pernah olahraga. Oh seperti Tia ya, jalan kaki berapa Jalan langkah? kaki 45 menit. Oh 45 menit. Gak usah capek, gak usah keringetan, gak usah ngos-ngosan. Gitu Kak aku ngomongnya. Kak ini tempatnya enak banget sih. Ya alhamdulillah. Ini sebetulnya udah mau aku tinggalkan. Oh gitu. Karena sudah 10 tahun dan udah waktunya kayaknya aku tinggal di rumah ya. Oh, yang lebih napak bumi ya. Yang lebih ya, dan yang pasti karena jujur si Atala, anakku yang kedua tuh kan udah gede. Iya. Dia selalu komplain, "Mah kenapa kamarku 2 kali 3 ya?" katanya. Oh jadi Atala masih tinggal sama Kavena? Dulu sebelum aku nikah. Oke. Tapi begitu aku nikah, dia akhirnya memutuskan tinggal sama Feral karena kan dia ngerasa mamanya, aku nggak mau ganggu privasi mama gitu, cocuy. Jadi sekarang si dua cowok ganteng itu tinggal berduaan? Di rumah Feral. Sama Mbak berarti? Sama asisten-asistennya Feral. Jadi aku sama Abi sama Fania yang kecil. Tapi kalau Feral tuh umur berapa ya? Feral sudah 26 tahun, Oke. Atala 23 tahun, dan Fania 6 tahun. Oh berarti bukan bocah lagi ya Feral dan bukan bocah. Atala ya? Karena kita tuh ngelihatnya karena udah dari dulu ya. Kayaknya tuh Feral tuh belum dewasa gitu, ternyata udah 26 tahun. Udah, jadi memang udah oke lah kalau mereka Iya. tinggal sendiri ya. Udah punya kehidupan sendiri. Jadi sebenarnya aku aja terlalu lebay. Kadang-kadang, Feral mama kangen, apaan sih mah? Nah makanya sekarang nikmatin ya. Masih ada 2 yang siapa? Kanaka sama Kalundra. Udah gak bisa tuh gitu? Entar lagi nggak bisa. Jadi Feral tuh udah gak bisa? Ya udah nggak bisa. Dipeluk-peluk gitu kayak ya gitu. mau, tapi sebentar aja. Ma udah ya, nggak usah lebay. Oh gitu. Iya gitu. Sedih banget. Sementara Kanaka tuh kalau pulang sekolah tuh aku pelukin, aku cium-ciumin, semuanya aku cium-cium. Itu dulu gitu. Makanya waktu itu aku kan 10 tahun sekali ganti profesi kan. Dulu kan pemain sinetron, Ya. aku langsung ganti karena waktu itu Atala ya, pernah biasalah dibully sama babysitternya dan aku ngerasa bersalah banget, makanya aku langsung jadi salsa entertainer kan waktu itu. Karena aku pikir kalau sinetron kita nggak ada waktu buat anak. Iya. Jadi di situ aku benar-benar titik balik, wah nggak bisa nih kayak gini. Maksudnya buat apa nyari uang tapi anak sendiri bisa nggak safe ke-handle gitu ya. kan, gitu. Jadi ya disitulah ngerasa berdosa sama anak-anak sampai akhirnya 10 tahun kemudian aku juga ganti lagi profesi kan. Akhirnya kemarin juga di politik 10 tahun ganti lagi. Oh ganti lagi. Jadi YouTuber. Oke, sekarang jadi YouTuber, ibu rumah tangga, influencer. Karena itu tadi, karena anak-anak. Jadi mau udah gede-gede gitu, kalau misalkan aku pilihannya suruh ninggalin anak-anak, ya mendingan aku jadi YouTuber. Iya. Tetap sama anak-anak. Berarti sekarang fokusnya lebih ke Fania ya? Kalau sekarang secara fisik ya, Fania. Karena kalau Feral berarti dia udah sekolah udah selesai. Nah, itu dia nih PR nih. Ini buat kakak ya kalau nonton ya. Kakak, salah nggak sih Tante Tia nanyanya? Maaf ya Kak, Iya. gimana sih Mama? Sebetulnya mama itu gimana ya, namanya kita kalau ibu-ibu kan pasti punya program dong. Nanti S1 di mana, S2 di mana. Tapi namanya nasib ya. Tiba-tiba pada saat aku divorce, kemudian dia waktu itu memutuskan untuk di dunia entertainment, sebenarnya aku adalah orang yang paling gak setuju. Karena dia itu
UN-nya 9,5. Nih anak nih ya pinter banget dan dia selalu pengen jadi diplomat. Nah, cuma memang kadang-kadang kita sebagai ibu nggak boleh egois kan. Kalau jalan hidupnya dia harus dari sinetron dulu, kemudian nanti dia baru finally baru bisa kuliah. Akhirnya aku harus bisa menerima itu. Berarti sekarang masih pending? Iya, masih pending setelah 7 tahun ya. Sebenarnya kan kalau misalkan ini bisa diselip-selipin juga kan ada yang apa namanya? Bisa online ya. Tapi ya karena dia itu strippingnya kan gila-gilaan. Kemudian dulu dia kan juga jadi YouTuber, kemudian juga jadi influencer, endorse kan banyak banget. Jadi ya dia memutuskan udah lama tuh ujungnya juga cari. Nah, itulah jawaban anak sekarang ya. Jadi dulu aku juga gitu loh. Aku itu nyaris gak lulus kuliah. Jadi cara akhirnya aku kuliah, jujur aja aku kuliah 7 tahun. Itu lama. Harusnya kuliah tuh 4 tahun. Kenapa aku kuliah 7 tahun? Karena pilihannya mau cari uang atau mau ujian. Waktu itu pada saat itu aku juga alhamdulillah mau ke sekolah negeri kan, universitas negeri. Tapi akhirnya aku pilih yang lebih mudah, lebih fleksibel. Walaupun akhirnya nggak fleksibel juga karena nggak lulus. Jadi aku tuh harus menyekolahkan 2 adik aku. Nah, jadi aku kan harus kerja. Waktu itu pilihannya setiap aku dapat FTV kan, kalau dulu kan FTV ya, 7 hari ya. Nah, FTV-nya itu 7 hari kepotong sama ujian. Kalau nggak UAS atau nggak UTS. Pilihan yang sulit sih. Pilihan yang sulit. Akhirnya udah aku pilihnya ya aku syuting dulu. Kalau misalkan aku pilih kuliah, nanti adik-adik gue nggak bisa sekolah nih. Gitu akhirnya sampai pada saat mereka udah lulus, di titik aku nggak lulus, terus aku bilang udahlah, gue nggak usah lulus aja tuh, mau cari uang kan kerja kan gitu. Dan sekarang udah bisa gitu. Sampai akhirnya suamiku bilang gini, waktu itu tinggal skripsi doang soalnya. Aku nggak mau nikahin kamu kalau kamu nggak lulus S1. Suamiku lagi loh, calon suamiku lagi loh yang gituin. Wah, abis itu baru tuh kan ngadep ke dekannya gitu kan, udah diurus semuanya sambil jalan skripsi nggak nyampe 1 tahun tuh itu beres kelar. Dan dapat nilainya juga waktu itu skripsinya aku sidang terbuka, jadi dapat nilainya bagus dan semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kuliahnya kelar. Tapi kerjaan tetap lancar. Tapi diancam dulu saya. Kalau aku perlu diancam. Kalau aku juga dulu gitu. Oh gitu. Masih jadi Putri Indonesia tahun 90-an ya guys. Masih kuliah dan di Trisakti ya waktu itu, dan juga main sinetron 2 judul. Jadi bener-bener, tapi alhamdulillah karena memang aku tuh orangnya sangat komit gitu, bahwa kalau yang namanya kita lulus kuliah itu memang 5 tahun karena udah hamil Feral, jadi kawin dulu, nikah dulu baru skripsi. Jadinya tapi tetap aku kejar. Jadi makanya aku selalu kasih contoh, Kak, apalagi kamu pengen di dunia politik katanya, dia mau jadi anggota DPR, tetap yang namanya knowledge itu harus kamu upgrade. Memang ada popularitas, tapi elektabilitas itu nggak bisa ditipu tanpa kamu belajar atau kuliah dari akademis, itu tetap jadi prioritas. Makanya nanti kan kamu udah mampu nih ya bayar kuliah sendiri ya, karena tawaran dari mama sudah lewat. Udah pasti itu. Secara Feral kan sekarang udah alhamdulillah artis top papan atas di eranya dia. Keren banget. Terus abis itu palingan yang aku mau tanyain dulu, pengalaman soal Kak duduk sini Kak kita. Iya. Aku takut Parises. Capek. Zaman dulu nih ya, zaman dulu tuh kan kalau mau jadi artis tuh bukan kalau sekarang kan orang mau jadi influencer yang penting good looking, penampilannya bagus ya kan, gayanya keren apa segala macam. Kalau dulu kan melewati tahap-tahap yang banyak banget deh ceritanya. Jadi pernah sama Bang Nasri Cepi juga pernah. Almarhum. Jadi pertama kali itu aku jujur ya, aku ini kan tumbuh dari keluarga yang broken home. Jadi aku memang harus cari uang, kita sama lah. Kalau nggak cari uang ya susah bagi kita untuk bisa mau apa yang kita inginkan gitu loh, beli apa yang kita inginkan. Jadi dari kecil aku inget banget cita-citaku cuma satu, ya Allah aku pengen banget jadi pramugari supaya bisa naik pesawat. Karena waktu itu mamaku tuh masih SMA, udah punya aku, papaku masih kuliah. Jadi kayaknya nggak mungkin lah aku tuh bisa kuliah kayak orang-orang di luar negeri. Jadi aku hanya pengen bisa jadi pramugari. Nggak taunya Allah banyak kasih banget aku rezeki dengan seperti ini.
Karena apa? Karena aku orangnya sangat underdog. Jadi semakin aku di underestimate, semakin aku sebetulnya akan terpacu. Contohnya, dulu kan nggak menang cover girl ya, karena katanya pipiku tembem, gigiku jelek ya. Namanya nggak ada uang kawat gigi ya, say. Jadi tapi udah sempat masuk jadi cover girl dong. udah finalis doang, tapi tidak fotogenik karena memang waktu itu ya nggak mendukung. Nah, kemudian yang kedua, main film Catatan Si Boy sama Bang Cepi. Itu aku lulus SMP. Dan itu keberuntungan dari Tuhan, dari Allah. Kenapa? Karena pada saat aku ngantri di bioskop cuma satu ya waktu itu, di Kartika Chandra. Tiba-tiba Bang Nasri Cepi ngeliat aku ngantri, langsung ditawarin jadi peran pembantu utama sama Meriam Belina, Cabo 2 kan. Jadi aku tuh dapat honor pertama tuh 1 juta, ingat banget aku. Gede banget. Ya tahun itu ya, 87. Gede banget, 87 1 juta mungkin kayak sekarang tuh udah kayak 100 juta ya. Iya 100 juta. Ih, gede banget. Jadi itu yang aku tuh ya benar-benar 81 tuh Kak? 87. 87. Aku umur 15 tahun. Saya masih Udah 1 lahir tahun, belum? ya. Oh ya Allah. Jadi aku langsung kasih uang itu semuanya ke mama supaya mama itu bisa beli makanan, Itu bisa Catatan beli. Si Boy? Iya. Gede Dan banget aku tuh bayarannya. bener-bener semua buat mama. Tapi believe it or not, begitu kita kasih rezeki kita pertama kepada ibu, itu yang namanya rezeki itu nggak pernah putus-putus. Ikut None Jakarta dengan segala keterbatasan menang. Ikut Putri Indonesia dapat 2 gelar. Ya karena itu tadi aku ngelihat perjuangan mama. Iya. Umur 16 tahun kawin sama papaku, 17 tahun punya aku sampai mau kerja di salon. Jadi cita-citaku tuh karena aku jadi kayak anak salon kan. Ngelihat mama kasihan kerja dari pagi nganuin kuku orang. Tentunya kalau aku dikasih rezeki sama Allah, itu yang harus aku senengin adalah mama. Dan waktu aku menang None 5 juta aku kasih mama karena aku lihat Itu tahun berapa Kak? 5 juta? 92 itu hadiah karena aku lihat mamaku kan hamil adikku tuh. Mohon maaf WC-nya jongkok kan. Jadi aku punya cita-cita kalau punya uang, tapi begitu kita punya niat aja, aku bisa menang loh None dengan segala keterbatasan. Nggak pernah les bahasa Inggris tapi bisa menang. Di beauty pageant yang salah satu kualifikasinya adalah harus harus pinter lah bahasa Inggrisnya. Dan aku belajar semua. Jadi disitulah aku melihat bahwa aku harus jadi anak yang berprestasi karena aku ingin membahagiakan mama papa. Dimana ada kemauan di situ pasti ada hasil dan yang finally baik. mereka divorce. Akhirnya aku tetap merasa bersyukur karena kalau mama papaku harmonis mungkin betul-betul aku seperti ini, jiwa underdogku. Jadi aku tuh ditempatkan di tempat yang susah bisa, dihajar di underestimate bisa, karena ya itu keterbatasan membuat kita jadi tough banget kan gitu loh. Jadi Itu PR sih. kita untuk menempatkan anak-anak kita bisa Nah, di segala situasi. Once Feral kemudian mengalami aku bercerai, ya alhamdulillah aku sudah memberikan dia contoh bahwa nggak semua anak broken home itu selalu larinya ke negatif. Iya. Karena itu semua tergantung dari didikan dan apa yang dia lihat dari ibunya. Iya. Karena kan sekolah pertama itu adalah ibu. Betul. Jadi itu juga yang membuat aku kenapa di titik ini meskipun aku 50 tahun aku bikin YouTube channel, karena buat aku bikin YouTube channel itu kan kita akhirnya belajar dari kehidupan orang, tapi yang baik-baiknya ya. Iya. Gitu. Jadi aku ya banyak orang bilang, selepas dari DPR kok nggak malu ya jadi YouTuber atau aku jualan Venas Cake online. Aku bilang karena semua itu adalah bukan nilai uangnya, tapi berkah yang kita berikan, karena sekali lagi tausiah kan kita bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram gitu. Makanya kan aku seneng banget ngundang nih kayak Tia, masih muda tapi punya konsep keluarga yang baik, itu kan sharing. Karena kan katanya angka perceraian tinggi gara-gara COVID ya. Bener gak sih? Jadi kan katanya gitu ya. nah, sedangkan itu kan perannya di istri juga, bener nggak? Gitu. Jadi yang kebanyakan ketemu justru ya. Bukan, karena istri banyak menuntut. Nah, iya. Tapi aku suka banget loh Kak Vena tuh mendidik anak-anaknya, menurut aku tuh luar biasa. Karena seorang Feral kita tahu ya Feral itu siapa ya. Maksudnya siapa anak-anak seumuran Feral yang nggak kenal Feral. Sinetronnya luar biasa. Iklannya, iklan-iklan brand-brand besar di mana-mana. Terus udah gitu juga adiknya Atala tuh kalau kita ketemu nih di mall, ini mereka datengin cium tangan loh. Alhamdulillah. Maksudnya seorang anak Vena Melinda dengan prestasi dia yang sebesar itu gitu. Maksudnya aku pun juga mikir kayak sebenarnya dia juga kalau nggak nyamperin aku juga nggak apa-apa, tapi mereka bisa kayak tante gitu. Walaupun kayak nggak bisa panggil kakak apa gimana.
kakak kek, jangan tante gitu ya. Tapi itu tuh kayak buat aku, Alhamdulillah. ini ibunya pasti hebat banget. Karena mendidik anaknya untuk selalu hormat tanpa memandang ina ini ina itu. Itu kan nggak gampang, Kak. Banyak kan kalau anak-anak yang kita lihat ya sekarang ya di luar sana, ketika mereka tinggi ada star syndrome, ya kan. Terus udah gitu kita kan ya kita termasuk di dunia entertainment zaman dulu lah. Kita kakak lah. Aku siapa? Cuman kan kita juga sebenarnya kayak pengen kayak kita sama-sama loh. Kalau kalian memang masih baru ya udah yuk kita sama-sama gitu. Lebih respect lah. Iya, nah itu hal-hal seperti itu yang memang harus kita contoh dari seorang Kak Vena Melinda mendidik anak-anaknya. Aku masih berusaha buat anak-anak aku supaya mereka juga bisa tetap hormat dan sopan sama semua orang. Ya, sebenarnya PR-nya kalau setiap generasi kan beda. Kayak zaman Fania aja sekarang. Beda lagi pasti ya kan, zaman Kanaka ya beda banget. Karena zaman udah terbuka kan. Jadi kecenderungan anak untuk tidak ngerti unggah-ungguh itu amat sangat besar. Makanya aku lebih kenapa ya Fania ya? Harus aku tuh deket sama dia, ngeluangin waktu buat dia dan memberikan contoh yang real. Makanya kan aku sekarang berkeputusan gitu ya. Mungkin Allah juga sudah mengatur aku tidak di DPR lagi supaya aku banyak waktu buat anak ini. Karena anak ini amanah kan. Betul. Justru anak ini anak perempuan pula gitu ya. Makanya aku sekarang program untuk Fania itu lebih banyak daripada program aku untuk Feral. Les-lesnya dia khususnya untuk agama. Jadi aku selain juga harus dia melihat aku sholat, dadanya juga sholat. Kemudian kita juga harus memberikan dia tuh tausiah tapi bukan serius ya, pelan-pelan. Kayak lagi di pinggir jalan ada anak kita berhenti. Fania kasih makanan Fania. Terus kemudian ada boneka, dia punya banyak banget boneka. Setiap kali ulang tahun kan ngundang anak yatim. Kasihlah boneka yang kamu punya. Jadi itu berbagi, itu memang dari kecil Feral sama Atala tuh memang aku ajarkan gitu karena aku diajarkan mamah begitu. Jadi memang jujur nggak mungkin anak itu tidak berprestasi kalau orang tuanya tidak effort banget. Makanya aku selalu bilang sama Feral sama Atala, Kak, mama nggak pernah minta apa-apa, nggak minta uang, nggak minta apa-apa, kecuali satu, kamu harus jadi orang yang membumi, jadi orang yang harus tetap jangan tinggalkan sholat, harus berbagi dan jangan pelit. Makanya kenapa juga aku alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah ya bisa membesarkan Fania. Anak yang menurut aku luar biasa karena itu adalah ladang pahala buat aku. Dan alhamdulillah percaya nggak percaya kalau tadi Tia bilang sinetronnya banyak, jadi influencer. Karena aku yakin karena aku memuliakan Fania, rezeki anak-anakku yang lain itu semua dibuka sama Allah. So it means ibu itu pegang peranan. Selama dia hidup, dia hanya bisa berbuat baik. Bukan feedbacknya kembali ke dia, feedbacknya adalah kembali kepada anak cucunya dia. Jadi jangan pernah capek berbuat baik. Makanya aku selalu bilang sama kakak, mama nggak pernah minta uang dari kamu. Yang mama minta adalah kamu harus bersyukur terus sama Allah dan nggak boleh tidak bersedekah sama orang. Oh, dan ini kakak-kakaknya sayang banget ya sama Fania ya? Alhamdulillah. Udah kayak boneka. Karena the only one girl ya. Dan adanya juga merasa kalau dia sangat dimanja oleh kakak-kakaknya. Jadi suka lucu gitu kalau ngeliatin video-videonya ya. Karena percaya nggak percaya, Fania itu sebenarnya adalah anak yang mungkin diambil Allah pada saat itu. Karena kan waktu aku sebelum divorce, aku keguguran kan. Di saat keguguran itu, padahal anaknya cowok kan ada 4 bulan, aku tuh mimpi mukanya tuh muka Fania yang umur 3 tahun. Dan itu memang dibayar sama Allah. Jadi di saat aku, makanya aku selalu bilang hidup itu penuh dengan apa ya namanya, keajaiban ya. Dimana kalau kita memang percaya banget sama Allah, pasti semua akan indah pada waktunya. Termasuk yaitu dengan kehadiran Fania, anak-anakku berapa kali Atala kan dibegal orang, tabrakan, tapi dia selamat. Nah itulah keselamatan dunia akhirat itu yang sekarang menjadi prioritas satu sebagai seorang ibu. Kalau kita mau anak kita selamat bukan karena kita punya bodyguard berapa, bukan karena kita punya mobil Mercy atau apa, tapi perbuatan kita, amalan kita, doa-doa kita itu yang selalu menjaga anak-anak kita. Disitulah aku menemukan, oh inilah esensi kehidupan tuh sebenarnya seperti ini aja, simple gitu. Jadi pengen pulang peluk mama. Iya. Yang hari I love you mama. Mama yang hari ini dia itu usahanya ulang tahun. Mama kan jualan masakan. Mau dong. Kirim
ini ya. Mau Hari dong. ini 1 tahun. Jadi waktu itu mama Alhamdulillah. bikin apa namanya usaha masakan ini karena kan waktu itu dia habis tumor otak operasi, Masya Allah. kepalanya dibuka dari sini ke sini. Aduh. Udah dikeluarin, alhamdulillah sekarang sehat. Habis itu waktu itu matanya sempat bermasalah, ternyata katarak. Dioperasi udah sehat. Jadi mama mau lebih produktif. Dia bilang mama mau masak. Dia Wow. tolong promoin. Wow, keren. Jadi sekarang udah 1 tahun dan mama udah bisa ngontrak rumah sendiri. Ya Allah, merinding Iya, aku, luar jadi biasa. ngontrak bukan buat mama ya, mama tetap Iya, sama iya. aku, tapi dia ngontrak rumah sendiri, masih setengah-setengah sama aku sebenarnya. Tapi udah hebat banget punya freezer dan hari ini 1 tahun gitu. Sukses Ya untuk Allah. Mama. Siapa namanya? Mama Nur. Untuk Mama Nur sukses, pokoknya sehat, barakallah, luar biasa. Amin. Pokoknya aku udah dapet inti obrolan kita. Sebenarnya nggak kita rencanain ya, semua obrolannya mengalir gitu aja, nggak ada dibuat-buat, nggak ada di setting-setting. Intinya kita sebagai anak, kalau masih orang tua masih ada, muliakanlah orang tua, terutama ibu. Karena doa ibu itu adalah doa yang paling didengar sama Amin, Allah. amin, amin ya Allah. Terima kasih Kak Vena. Thank you so much. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita berdua dan buat Amin. yang lain juga. Amin. Kita pamit. Yeay. Dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.